Salam sehat, ketemu lagi dengan saya Sihat Ngelumati. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara pengaturan atau librarisasi dari perangkat untuk kita menyiapkan pembelajaran dari sistem informasi keperawatan. Jadi supaya nanti kita bisa belajar bersama-sama dalam hal manajemen perangkat, ya. Yang diperlukan adalah gadget. Bisa, kalau yang saya bisa sarankan, Anda menggunakan laptop, ya. Kalau bisa laptop milik pribadi, dan juga ya kalau kepepet-pepet ya bisa pinjam anaknya atau adiknya atau saudaranya, ya silakan. Yang penting ada perangkat pribadi yang bisa digunakan, ya. Untuk selengkapnya kita akan mulai belajar bersama-sama. Sudah disiapkan, ya. Ya. Hari ini, ya, kita akan mulai coba cek, ya, perangkatnya masing-masing, ya. Jadi ceritanya, ini laptop atau perangkat harus ada tempat khusus untuk kita menyimpan data, ya. Diupayakan penyimpanan ini bukan pada C atau sistem. Upayakan menyimpan di bagian D atau E, ya. Saya akan coba kasih contoh, ya. Ini perangkat kita, ya. Nah, perangkat kita ini ada drive C, drive D, drive E, ya mungkin drive F, tergantung partisinya. Tapi kalau untuk komputer-komputer yang atau PC atau laptop yang kecil, ya, yang Atom atau yang itu biasanya hanya satu partisinya, hanya di C. Ya, kalau itu tidak masalah lah, kita gunakan apa yang ada. Cuman kalau misalnya ada partisi, silakan simpan di data D atau data E, di luar data C, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang sangat penting yaitu di data D. Misalnya saya simpan di data D saya, ya. Saya akan klik di sini data D. Nah, data D saya ini, ya, saya punya folder khusus yang isinya hanya jurnal, ya. Yang isinya hanya jurnal, ya. Saya kasih nama ini jurnal database, ya, misalnya. Ya, jurnal database ini kita isi jurnal-jurnal macam-macam, ya. Kalau saya berdasarkan topik atau berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan, itu supaya mudah carinya, saya simpan di sini jurnal-jurnal yang ada, artikel-artikel yang ada di dalam jurnal yang saya temukan. Nah, seperti itu. Jadi perangkat simpan di data D atau data E, kemudian buat suatu folder khusus, ya. Nanti silakan dilakukan step by step, ya. Buat folder khusus, kemudian di folder khusus itu boleh dikasih folder-folder lagi sesuai dengan kepentingan kita. Misalnya Anda kuliah, ya, Anda mata kuliah IDK 1 keperawatan kritis, mata kuliah keperawatan medikal bedah, mata kuliah riset atau metodologi, biostatistik. Nah, itu disusun berdasarkan mata kuliahnya, misalnya seperti itu, ya. Jadi nanti kita akan mencoba, ya, kita akan mencoba di perangkat masing-masing. Silakan dibuat suatu folder, kemudian di dalam foldernya nanti kita buat folder-folder lagi yang sebagai tempat untuk penelitian. Kemudian berikutnya, ya, itu yang bagian pertama, ya, mengatur tempat khusus. Bagian yang kedua adalah menyediakan, ya, atau mengisi artikel. Ya, tentunya misalnya seperti ini, ya. Saya buka. Nah, saya punya jurnal, ya, saya punya artikel, sorry, kita ngomongnya artikel saja, ya. Kita punya artikel. Nah, artikel ini saya akan klik, ya. Lihat, artikel ini sudah ada judulnya, ya. Nah, coba saya klik. Ya. Nah,
judul artikel di luar tadi sama seperti judul artikelnya di dalam, ya. Judul file sama dengan judul artikel yang ada di dalam ini. Jadi pressure injuries at intensive care unit admissions, ya. Nah, ini salah satu contoh artikel. Ada pertanyaan, Pak, buru-buru cari artikel gimana caranya? Ya, nanti habis ini kita akan belajar sama-sama untuk mencari artikel. Oke? Ya, ini loh, gimana caranya mengganti judul artikel? Ya caranya gampang. Kita bisa membuka filenya tadi, ya, membuka filenya, kemudian kita bisa copy di sini. Ini kita klik, kita bisa copy. Nah, Ctrl C, ya, atau klik kanan copy, ya. Ctrl C atau klik kanan copy. Nah, ya. Kemudian setelah itu, ya, kita tutup jurnalnya, ya. Ya, ini kebetulan sudah sesuai jurnalnya, ya, namanya. Misalnya saya ganti awalnya gini deh, saya ganti 1 2 3 4 5 6 7 8, ya. Misalnya judulnya ini, ya. Nah, setelah saya tadi buka, saya copy, saya mau gunakan, bisa kita pakai di Notepad, ya. Notepad itu ada di sini, di search sini, ya, di bagian bawah, atau dicari search Notepad gitu, atau buka Word juga bisa, ya. Kalau di Notepad, nah seperti ini. Nah, nanti munculnya kalau judul itu akan ada enter gini, ya. Nah, ini kita atur, ya. Ini kita copy, ya, kita blok, kita cut, ya, kita cut. Kemudian ini kita klik di sini, klik kanan rename. Nah, ini klik kanan rename, paste, ya. Oh, dia masih belum lengkap ini tadi, ya. Sorry. Nah, ini berarti ada enter di sini, dia masih belum mau lengkap, ya, judulnya. Saya perbaiki, ya, delete. Nah, ini saya copy lagi, cut, ya. Saya klik di sini. Ada cara lain selain rename tadi. Ini kita pilih, kemudian kita klik satu di sini. Nah, ini ganti, ya. Ini Ctrl V. Nah, ya. Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V, ya, menunya untuk cut, paste, copy, ya, sama, ya, dengan yang di Word. Oke, ini nama filenya sudah sama dengan nama artikelnya. Oke, itu yang pertama. Kenapa kok seperti itu? Kalau Anda atau kita mencari jurnal atau artikel, nanti yang ketemu itu terdownload artikelnya, misalnya seperti ini. Saya masuk di ProQuest, ya. Nanti kita akan belajar mencari jurnal, ya. Nah, saya punya ini ProQuest. Nah, ini saya mau download teks lengkap PDF. Ya, ini kita klik di sini. Nah, ini database, ya. Saya mau oh, ini aja bagus. Nah. COVID-19 exposes the cracks in our already fragile mental health system. Ya, ini hubungannya dengan mental health system. Ya, ini tinggal kita download di sini. Ya, kita download. Nah, ini sudah muncul downloadannya, ya. Lihat hasilnya op ini. Judulnya cuma op. Ya. Kita pindahkan ke D-Radi, ya, ke jurnal database. Saya tempatkan di latihan, ya, kita buat latihan. Saya paste di sini, Ctrl V, ya, atau klik kanan paste. Lihat judulnya out. Apa nggak bingung? Kalau satu jurnal masih bisa ingat, ya, COVID-19 tadi. Kalau dua masih ingat,
10 masih bisa ingat, 100, 200, 500, pusing ya. Judulnya out. Kita klik di sini, lihat ya, kita lihat. Nah, judulnya COVID-19 Exposure. Nah, COVID-19 ini kita klik di sini, kita blok, kemudian kita Ctrl C ya, Ctrl copy ya, Ctrl C, kemudian saya di notepad saya Ctrl V. Nah, lihat ini nggak bisa spasi, atau di sini ada enter. Jadi kalau seperti ini tidak akan bisa di copy semua ya, nanti putus di hour ini ya. Nah, ini spasi delete ya, saya jadikan satu. Saya copy ya, saya blok, Ctrl X, saya cut ya. Jangan lupa filenya ini ditutup. Kalau Anda tidak tutup, nanti nggak akan mau diganti ini namanya, karena dia masih terbuka ya. Ini klik di sini, nah ya, klik di situ. Nah, nanti Ctrl V. Nah, oke, selesai kan? Ganti nama jurnalnya. Oke ya, itu saya buka. Coba. Nah, judul file sama dengan judul artikel. Oke? Ya, itu kalau misalnya kita sudah punya file atau artikel yang di-download. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendownload? Ya, kita nanti akan belajar sama-sama di video berikutnya. Oke? Semoga penjelasan saya ini bisa dipahami dengan mudah untuk librarisasi dokumen di perangkat. Ya, saya belum bicara librarisasi dokumen di cloud dengan menggunakan software dengan Mendeley atau yang lain-lainnya ya. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi, dan tetap sehat dan sehat waras. Sampai jumpa.